Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, berguru kepada kiai dimanapun, siapapun. Kalian adalah santri yang para santri disebut oleh baginda Nabi dengan gelar khusus, yaitu wasiat. Wasiatnya Rasulullah. Semoga Allah mudahkan kalian semua di dalam menuntut ilmu. Dan kita lanjutkan belajar kita. Belajar, cara belajar dengan kitab Ta'lim Muta'allim karangannya Imam Zarnuji. Ada orang belajar susah dapat ilmu karena cara belajarnya yang salah. Biar kelihatan ikan gede-gede di kolam, tapi nggak ngerti cara nangkepnya, tiba-tiba nyebur, nggak dapat. Harus belajar ilmu gimana sih caranya, kan gitu. Ilmu lebih sulit daripada ikan, harus ada caranya. Nah, ini Imam Zarnuji ini menghadirkan cara-cara bagaimana kita menangkap ilmu tadi. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada bab tentang bagaimana cara mengambil ilmu tadi. Qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin, sampai kepada wa yambaghi. Kata yambaghi pernah kami sebutkan, yambaghi bisa saja maknanya adalah himbauan, tapi bisa saja maknanya adalah sebuah keharusan. Sehingga imbaghi atau yambaghi dalam kitab fikih ada yambaghi yang haram, yang wajib, ada yambaghi yang sunnah, disesuaikan. Jadi yambaghi dalam kitab fikih misalnya yambaghi wa yambaghi la yastaqbil al-qiblah. La yambaghi maknanya tidak boleh, bukan himbauan agar tidak menghadap ke kiblat inda qada'il hajah. Yambaghi wa yambaghi, dan hendaknya ayyajtahida, agar seorang santri itu bersungguh-sungguh. Ayyajtahida, bersungguh-sungguh santri tersebut fil fahmi, di dalam memahami. Nah ini, jangan menjadi orang yang menghafal terlebih dahulu tapi tidak berusaha untuk faham, akan lebih sulit. Tapi kalau dibarengi dengan faham, maka menghafal mudah. Bahkan jika seseorang itu menghafal dengan faham lalu hafal, kemudian hafalannya hilang, maka fahamnya masih tersisa. Tapi kalau ada orang menghafal tidak faham, maka bersama hilangnya hafalannya hilang semuanya. Maka martabat di dalam cara menghafal itu, upayakan kamu itu adalah faham dulu. Setelah kamu faham, kamu baca berulang-ulang dulu. Biar kalimat tersebut terbiasa di telingamu, terbiasa di lisanmu untuk diucapkannya. Baru setelah itu mulai kamu menghafal. Bahkan bisa jadi karena kesungguhanmu di dalam memahami, kemudian ketelatenanmu, kesabaranmu dalam mengulangi, tiba-tiba sudah hafal sendiri. Sehingga hafalan nggak perlu pakai kerut dahi. Sebagian orang menghafal begitu pusing, wah, karena apa? Dia belum paham, tiba-tiba berusaha untuk menghafalnya. Kita ingat ada sebagian guru kita tuh mengatakan bahasanya mengulangi pelajaran jangan kurang dari 21 kali. Nah, kalau 21 kali diulang kayaknya langsung hafal nih. Kadang kita sombong merasa sudah pernah belajar jadi malas. Tidak. Kita membaca kitab Safinah berpuluh-puluh kali juga nggak ada masalah. Jangan merasa cepat bosan dengan sesuatu yang sudah pernah kita pelajari, ini musibah. Nggak boleh. Jangan merasa cepat bosan dengan sesuatu yang sudah kita pelajari. Karena biarpun kita sudah paham tentang sebuah kitab, kita membaca kedua kalinya, Allah akan berikan pemahaman yang baru lagi. Nah, bagaimana yajtahid fil fahmi, berusaha untuk memahami ilmu itu dari mana? Ada caranya. Saya pengen paham benar ini ilmu ini. Dari mana?
Anil ustadz, kau ambil pemahaman dari ustadz. Makanya mendengar guru itu sangat penting. Mendengar dari guru itu sangat penting. Sehingga sebagian para guru-guru mulia itu paling tidak senang, dan saya pun juga tidak senang. Ada santri belajar dengan gurunya, dia baca syarah. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Baca matannya, jangan baca syarah. Syarah dibaca nanti di luar majelis. Mau ngoreksi gurumu, ikuti ustadz punya baca matan, jangan baca syarah. Keterangan dari guru itu yang. Kalau yang di buku nggak bakal hilang. Sebagian anak enggak, langsung baca syarahnya. Nggak paham syarah, nggak paham omongan guru. Mau jadi apa dia? Nah, ini cara belajar. Dan itu kita terapkan. Kita kalau belajar sebisa mungkin saya tidak pakai syarah, matan dulu. Catat sini, biarpun di kitab sudah ada, di syarah ada, saya catat. Membiasakan cekatan dalam mencatat juga penting, ilmu lagi itu. Seperti itu. Jadi dari guru, paling pertama adalah dari pemahaman dari guru. Maka dari itu tolong diingat, kalau kita belajar dengan guru kok tiba-tiba kita faham saat itu, tolong segera dicatat. Karena pemahaman itu nanti hilang setelah itu. Sehingga jangan ragu buat catatan, apakah catat habisnya yang di pinggirnya catat. Kemudian setelah kamu catat di kitabnya, kamu keluarkan dalam notes kecil, kamu baca kemana-mana, kamu bawa kemana-mana. Lah kalau belajar begitu ya jadi alim tuh ya begitu. Ilmu tuh nabung, bukan langsung blok orang alim begitu. Kayak komputer langsung ditransfer di download atau begitu, enggak. Pelan-pelan dikit-dikit. Makanya orang bisa menghafal beberapa permasalahan bukan sehari dia menghafal. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang cara belajar itu penting. Dari ustadz, omongan ustadz. Maka bagi Buya omongan ustadz lebih saya utamakan daripada yang ada di kitab dulu. Kenapa yang di kitab gak bakal hilang? Tapi omongan ustadz, bisa jadi ustadz ini tidak akan ngomong kedua kalinya setelah hari ini. Bahkan kita menemukan guru, kita punya guru, kita mencatat dari beliau. Setelah kita sodorkan, beliau gak ingat, saya tidak pernah ngomong itu. Tapi ini benar, kan? Berarti beliau waktu mengucapkan dengan ketulusannya, Allah ilhami beliau, kemudian kita yang menulisnya. Tapi beliau tidak mengingat, dan kita banyak. Kita sodorkan beberapa permasalahan dengan guru kita, mengatakan, Allah anda tidak ngomong itu. Tapi ini benar. Ini benar. Tapi kita mendengar dari beliau, karena beliau itu di saat merenung, menyampaikan, karena tulusnya Allah beri ilmu. Nah kayaknya perhatian dengan omongan guru itu sangat penting. Tulis, catat. Kalau yang di kitab gak akan hilang, tapi kalau catatan itu mahal sekali. Sehingga kita buka-buka waktu belajar berapa puluh tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, waktu masih belajar pelafalan, kita buat catatan-catatan kecil, catatan kaki. Kita senang bangga, kok bisa saya menulis semacam itu. Dan ini yang saya cari-cari. Kenapa butuh loh semangat belajar, baru murid baru mencatat begitu. Maka jangan ragu mencatat. Mencatat ada di dua tempat, di kitab aslinya, karena nanti memberi makna yang huruf jelas. Kemudian di kitab lagi, dicatat lagi di buku notas kecilnya. Untuk kita bawa kemana-mana, kita gede juga nggak apa-apa. Dan juga jangan sampai salah. Kalau pengen punya buku catatan yang paling bagus, kalau paling mahal, dan kamu jaga sampai tua, itu jangan catatannya kitab serpihan, kitab selam, enggak. Kitab yang bagus disampulin, kasih nama. Jadi kan catatanmu itu barang mahal itu, dan memang mahal betul. Kalau kitab kan ada banyak dijual di toko, tapi catatanmu nggak bisa. Setelah dari guru, dari mana kamu mencoba memahami ilmu yang kamu pelajari? Bitta'ammuli wa tafakkuri, merenung. Jadi di saat kita membaca kitab itu, kita perlu menghadirkan renungan. Makanya nggak buru-buru. Jangan buru khatam, oh enggak, pelan. Direnungi. 3 baris, diam, 3 baris, diam, 3 baris, diam, disimpulkan, catat. Punya khulasah, punya talkhis, atau yang disebut dengan mudzakkirah, catatan. Tafakkuri,
merenung. Wa kathratit takrari atau tikrar, mengulang-ulang. Allah, mengulang itu ada barokahnya. Dan betul kita membaca satu kalimat dari seorang alim pengarang, satu kalimat faham satu masalah, satu baris dah. Kita membaca satu baris faham satu masalah. Kita membaca kedua kali kadang-kadang ada faham masalah baru lagi. Ajibnya pemahaman itu luas sekali, enggak berbatas. Kitabnya sama, bukunya sama. Bahkan kita ngajar kitab misalnya Safinatun Najah yang kecil-kecil itu, kayaknya kita berkali-kali bayar mengajar. Tapi ada saja seperti seolah-olah kita tidak pernah membacanya. Kita tuh sangat terbatas akal kita, nggak akan bisa menjangkau semua yang ada di kitab. Karena kita paham dari sisi ini, tidak paham sisi ini, sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya baru kita paham di saat kita mengulang kedua kalinya. Maka jangan gengsi di saat harus mengulang, jangan ragu di saat mengulang. Bahkan jadikanlah mengulang-ulang itu kebiasaan dalam kita belajar. Supaya kuat ilmu kita. Fa innahu idza qalla sabqu. Kalau seseorang itu sedikit di saat mengambil ilmu belajar itu. Ingat sabak sudah kita terangin, Pak. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. As-sabqu. Ya, kayak musabaqah, as-sabqu di saat kita belajar berlomba-lomba mendapati. Maksudnya belajar begini namanya sabq. Karena kalian itu sebelumnya termasuk orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah di saat menuntut ilmu itu sedikit, wa kathurat tikraru, kemudian ngulangnya banyak, wa ta'ammulu dan juga renungannya banyak, yudriku wa yafham, maka orang itu akan yudrik, akan bisa sampai kepada ilmu tersebut, wa yafham dan akan yudrik. Yudrik maknanya itu kayak faham, itu samalah kurang lebihnya. Yudrik. Kalau kamu mengulang-ulang, kemudian sedikit demi sedikit, makanya termasuk cara baca buku itu, bukan kayak baca novel, bukan kayak baca buku cerita langsung khatam 2 hari kitab 1 khatam. Alhamdulillah 2 hari saya khatam kitab 2. Oh sorogan itu baca. Tapi tidak begitu. Baca kitab sedikit demi sedikit. Mungkin kita bisa baca 1 lembar begini. Kalau kita punya kebiasaan baca selembar. Atau 1 permasalahan selesai diam. Kita biarkan bentar, biar kita ngelihat ingat enggak kira-kira. Dites lagi. Untuk kita simpulkan dalam catatan kecil. Nanti enggak usah ambil kitab ini, pakai catatan ini sudah kita dihantarkan kepada kitabnya, sudah nyambung semua. Sehingga kalau suruh menceritakan kitab dari awal akhir bisa. Karena sudah dikeluarkan dalam bentuk pemahaman dan dikhususkan. Itu cara belajar. Ada orang baca, alhamdulillah saya kitab ini. Oh enggak, harus ada catatan. Hasilnya mana baca kitab tersebut? Mana catatanmu di saat baca kitab tersebut? Poin-poin mana yang sudah dihafal? Kila dikatakan hifdzu harfaini, menghafal 2 huruf, khairun, lebih bagus, min sama'i waqraini. Waqr itu ada sesuatu yang banyak. Bilang gunung deh. Kalau kamu menghafal 2 huruf, 2 masalah, sangat lebih bagus daripada kamu mendengar suatu segunung masalah tapi enggak bisa menghafal. Lah kelasmu itu beda, kan ada pernah dengar ngaji nguping ya? Ngaji nguping itu adalah bagus tuh, ngajinya orang ibadah. Biarpun enggak paham dia tetap dapat pahala. Loh kamu bukan bagian itu, nak. Ngupingmu iya, tapi harus mencatat, memahami, harapannya nanti menyampaikan, bukan nguping saja. Makanya yang perlu ditegur keras itu ada santri ngadep ke guru, belajar dengan guru nggak bawa catatan. Ini kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja yang membaca hafal saja, sekali membaca hafal pasti membawa catatan. Kok ada santri belajar nggak pakai catatan? Wah ini su'ul adab, ini kurang ajar ini namanya. Santri belajar nggak pakai buku. Siapa ente? Harus pakai catatan. Paling tidak itu sombong, ngeremehkan. Ilmu gurunya nggak terlalu banyak, nggak terlalu penting, sehingga nggak perlu dicatat. Wah ini nggak bisa dapat ilmu. Catat ilmu guru.
Wa fahmu harfaini, kemudian memahami dua huruf. Jadi hafal itu penting. Wa fahmu harfaini, memahami dua huruf. Huruf bisa saja masalah maknanya di sini. Huruf itu diartikan masalah. Huruf apa sih yang difahami dari huruf? Hah? Istilah itu. Memahami dua huruf. Ya faham huruf kha, sin, dad itu ada apa? Bukan itu masih. Masalah. Kalau wa fahmu harfaini khairu min hifdzi waqraini, sama. Memahami dua masalah sedikit lebih bagus daripada menghafal tok. Jadi tingkatan itu adalah yang repot adalah dengar banyak enggak paham. Ya bersama hilangnya yang didengar ya hilanglah semuanya. Naik sedikit menghafal biarpun enggak paham, masih punya hafalan. Tapi yang hebat lagi adalah bagaimana memahami itulah. Faham. Ini. Fahmu harfaini, memahami dua huruf lebih bagus daripada hifdzu. Ada naskah lain bukan waqraini, satrain. Ya, memahami dua huruf lebih bagus daripada menghafal dua satr, dua baris. Ada naskah lain bunyi adalah satraini. Artinya nak, begitu pentingnya faham, kemudian begitu pentingnya menghafal. Kalau kamu belajar nggak berusaha paham, nggak berusaha menghafal, terus kamu mau ngapain? Kemudian yang paling perlu ditekankan lagi cara menghafal tadi nak, jangan sampai menghafal sesuatu dengan kerut dahi. Orang yang susah itu mesti caranya menghafal. Saya teringat Syekh Muhammad Al-Amin waktu datang ke pondok, ada anak santri yang bertanya dari kakak-kakak kelasmu, gimana orang Mauritania itu kok hebat-hebat, hafalannya kuat dan sebagainya. Dengan gaya tawaduk beliau itu, ya tentunya ya beliau sudah sangat cerdas. Cuman beliau tawaduk beliau dan memang ini motivasi. Beliau mengatakan kami pun tidak lebih cerdas dari kalian kok, kata beliau. Ini tawaduknya. Hanya kami itu senang menghafal. Dan cara menghafal kami adalah kami senang mengulang-ulang. Sampai berapa kali mengulang pelajaran? Dia mengulang 100 kali beliau, 100 kali. Kalau guru itu guru Buya juga. Ada guru yang lain lagi yang dari Hadramaut 21 kali ngulang pelajaran. Makanya termasuk sebab-sebab hilang cerdas itu mengandalkan rekaman. Makanya kalau belajar direkam tuh Buya tidak begitu tertarik. Biasanya anak yang rekam itu mengandalkan nanti aja didengar kalau sudah di kamar, sekarang nggak usah dengar beneran, sampai di kamar nggak sempat dengar. Besok ada pelajaran baru lagi, makanya nggak ada rekaman. Itu menjadikan cerdas. Kalau dulu termasuk gaya di Mauritania ini yang diceritakan, waktu kami belajar sangat tradisional cara kami belajar. Apa kata beliau? Pakai papan yang bukan nggak ada kertas. Jadi ditulis di papan begitu yang dihapus. Jadi kalau kamu tidak menghafal hari ini besok nggak dapat ilmu. Ayo, kayaknya baru terapkan di sini. Jadi tulisan ditulis sebentar ditinggal. Kalau tidak menghafal sekarang tidak dapat ilmu nanti. Jadi semua berlomba menghafal. Dulu udah hafal akhirnya. Dipaksa begitu. Tapi terbiasa akhirnya. Makanya belajar dengan gaya-gaya internet, gaya-gaya ini nggak kuat di otak. Apalagi pakai sistem aplikasi nyarinya gampang gitu. Gampang nyari tapi tidak dihafal, mau ngapain? Ditanya orang, ntar dulu saya bilang nyari di aplikasi. Dihafal, semua dihafal. Dan cara menghafal tadi diulang-ulang. Khususnya bagi yang susah hafalannya, seperti Buya, saya susah hafalan. Bukan susah, malas menghafal itu. Karena kenapa? Saya sudah paham, kenapa harus dihafal diulang-ulang sampai 10 kali? Ngapain? Kan begitu ya? Itu setannya. Sudah paham, apa yang dihafal? Nah ini setannya. Tapi kalau menghafal juga mampu kan begitu, bisa. Setan enggak diperangi. Saya harus mengulang-ulang berkali-kali, diulang-ulang. Nanti hafal sendiri. Ada beberapa anak yang memang susah menghafal. Disuruh mengulang-ulang sudah, sambil ngulang. 2 baris saya diulang 10 kali. Noleh diajak ngomong, sambil lihat ngomong ngulang lah. Hafal sendiri, dia enggak sadar. Jadi kalau menghafal itu ada caranya nak, jangan saya menghafal. Jadi dihafal, dibaca, diulang-ulang, nanti hafal sendiri. Baik.
Khususnya yang susah hafalannya, jadi seperti itu cara menghafalnya. Jangan sampai susah hafalan lalu kamu pusing, diulang-ulang, tikrar tadi. Wa idza tahawana fil fahmi, kalau ada orang wa idza tahawana, jika ngentengin seorang santri fil fahmi, di dalam memahami pelajarannya, walam yajtahid, dan tidak bersungguh-sungguh, marratan marrataini, sekali dua kali. Kalau sudah seorang santri biasa belajarnya enggak pakai faham, ingat. Kalau sudah gaya santri belajarnya enggak pakai faham, Ya'tadu dzalika, akhirnya biasa begitu belajar. Makanya tolong, selagi tadi siang kamu belajar dan faham dari gurumu, malam ini sudah kamu murajaah lagi, karena masih seger antara pemahamanmu dengan ilmu. Tapi kalau kau tunda minggu depan, sudah keburu lupa. Jadi mengulang, dibaca, ngulangnya lebih cepat. Kalau minggu depan mungkin kamu memahami 1 lembar perlu setengah jam, tapi kalau kamu baru belajar dari guru mungkin 5 menit sudah selesai. Makanya orang cerdas begitu belajarnya, karena kan tadi baru diterangin sama guru, ngulangnya gampang. Seminggu lagi sudah mulai lupa, mulai lagi dari awal, sehingga perlu waktu yang panjang, banyak tersita, waktu menghilang. Sehingga kenapa ada orang bisa menghafal banyak masalah itu? Ya karena begitu, diulang-ulang begitu. Fala yafhamul kalamul yasira, sehingga kalau sudah biasa dia belajar yang nggak pakai faham, bengong tok, tolak-tolak, pelonga matanya nggak nyambung. Hati-hati ya, ketahuan orang nggak paham. Kalau sudah biasa belajar tidak paham begitu, maka dia akan terbiasa dengan tidak paham. Akhirnya fala yafhamu, maka dia tidak akan bisa paham al-kalama, omongan ustadz, biarpun al-yasira, sedikit. Biarpun ustadz ngomong sedikit tetap nggak paham. Karena apa? Karena biasa dia tidak memahami. Wayambahi alayatahawan fil fahmi, maka hendaknya seseorang itu agar tidak ngentengin dalam pemahaman. Wala yajtahid, tapi hendaknya dia terus berusaha untuk faham. Dengan cara apa? Tanya kepada guru, dengar omongan guru, atau dengan ta'ammul, merenung, tafakur. Termasuk nanti disebutkan murajaah, belajar bersama. Yajtahid, berusaha, wa yad'u, dan memohon kepada Allah Ta'ala. Wa yatadarra'u, dan terus tadarru' itu adalah maknanya meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh, ya maksudnya sama kayak doa, cuman biasanya kalau dimaknanya adalah lebih serius lagi. Tadarru' itu lebih serius dalam berdoa, dengan menampakkan kelemahan dirinya, terus merendah di hadapan Allah. Tadarru' itu fa innahu yujibu, sesungguhnya Allah itu yujibu, yang akan mengkabul. Man da'ahu, siapapun yang memohon kepadanya. Wala yukhayyibu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Man rajahu, siapapun yang berharap dari Allah. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu, telah menyenandungkan nasyid atau nadh atau syair Imam Al-Ajal, Imam yang agung, yaitu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim, Imam Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar rahimallahu ta'ala. Imlaan, dia menyenandungkan syair, diimla, didiktekan lil Qadi al-Khalil ibn Ahmad, kepada Khalil bin Ahmad As-Sajrazi. Fidzalika, di dalam permasalahan ini tadi, mencatat dan sebagainya. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Ukhdum, khidmahlah, maksudnya menjadilah kau abdinya, budaknya ilmu. Khidnya, ukhdumil ilmu maksudnya apa? Kalau beda, ukhdumil alimah, berkhidmahlah engkau kepada seorang alim dengan apa? Melayani, kan begitu. Kalau ilmu bagaimana? Masa ilmu dilayani? Ya, makanya ukhdumil ilma, ya benar-benar serius dengan ilmu. Belajar, membaca, mengulang-ulangnya. Khidmatal mustafidi, sebagaimana khidmahnya orang yang ingin mengambil faedah.
Jadi kalau belajarnya ukhdumil ilma, khidmahlah engkau kepada ilmu, khidmatal mustafidi sebagaimana khidmahnya orang-orang yang ingin mendapatkan faedah. Maksudnya seriuslah engkau dalam menuntut ilmu. Wa adim darsahu, dan senantiasalah engkau mempelajari, mengulang-ulang ilmu, belajari. Bi fi'lin hamidin, dengan pekerjaan yang terpuji. Belajar. Wadim dibarengi bi fi'lin mamdu hamidin, dengan pekerjaan yang terpuji. Wa idza ma hafidta syai'an, kalau engkau menghafal, wa idza ma hafidta, jika engkau menghafal syai'an, sesuatu, a'idhu, ulangi. Thumma akidhu, kemudian kuatkan lagi. Ghayatat ta'kid, dengan sungguh-sungguh. Ta'kid dengan sungguh-sungguh. Thumma alikhu, kayak kalau thumma alikhu ka ta'udu ilahi, pertimbangan nazamnya enggak ada yang kurang itu. Kaila yazula, kaila yazula thumma alikhu kay ta'uda. Penggalan sihirnya di situ, bukan di situ. Jadi ada yang kurang itu, kaila yazula. Jadi thumma akidhu hayatat ta'kidi kaila yazula. Kuatkan lagi hafalanmu tadi dengan benar-benar kaila yazula, supaya enggak hilang. Thumma alikhu, kemudian kasih catatan, buat catatan. Kai ta'uda, supaya gampang kalau kau kembali nanti. Jadi kalau balik kitab gede, kitabnya tebal segini, kamu akan punya masalah balik lagi buka, nggak ketemu. Tapi kamu punya catatan, kan enak. Buya punya catatan, selalu ada di perjalanan Buya, ada catatan, selalu ada. Jadi kalau nggak usah kitab gedenya gitu tebal, halamannya 1000 halaman, bukanya susah. Tapi sudah ada catatannya. Alikhu, buat catatan. Kai ta'uda, supaya kamu bisa dengan mudah kembali. Sampai di sini apa? Penggalan syairnya, batas syairnya. Ilaihi, kepada ilmu tersebut, wa ila darsihi ala ta'bidi, dan untuk mempelajarinya selama-lamanya. Seperti itu. Jadi sehingga kamu mudah untuk kembali, sehingga kuat di dalam dirimu, bisa selama-lamanya sampai mati. Fa idza ma aminta minhu fawata, fa idza ma aminta, tatkala, fa idza ma aminta, tatkala engkau merasa aman, minhu, dari ilmu tersebut, fawata, atau dars pelajaran tersebut, fawata, kehilangannya. Jika kamu sudah merasa aman, kuat hafalan, oke. Fantadib, maka bersegeralah. Ba'dahu, setelahnya, li syai'in jadidin, untuk program pekerjaan selanjutnya. Gimana ini? Saya sudah berusaha untuk menghafal, faham, sudah tak catat, ngerti, dan saya aman, tidak akan hilang ilmu ini. Lalu apa langkah selanjutnya? Bersegeralah engkau untuk memulai dengan yang baru lagi. Apa itu? Ma'atakrari, dengan mengulang-ulang mata qaddama minhu, dari yang tadi, mata qaddama minhu, dari ilmu, dari mata qaddama telah lalu, minhu, dari pelajaran. Jadi dengan caranya apa? Gini loh, mungkin kayak orang menghafal Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Menghafal Quran, sudah menghafal, kemudian menghafalan yang baru lagi. Setelah menghafal yang baru lagi, balik lagi yang sebelumnya. Mata qaddama, mengulangi sebelumnya. Begitu juga. Jadi belajar itu caranya. Nah ini loh, kita pengen bagaimana menjadikan ngulang itu nikmat tuh gimana, itu loh yang penting. Kita harus, para ustadz mungkin harus pandai bisa mengkondisikan anak-anak bagaimana ngulang-ngulang itu adalah senang mereka. Apakah dibuat bersama-sama dalam mengulangnya atau bagaimana? Wa'tina'i li sya'ni hadzal mazid, kemudian memperhatikan wa'tina'i,
Li sya'ni hadzal mazidi, untuk memperhatikan tambahannya lagi. Tadi kan kita belajar. Kalau kamu sudah faham, hafal, aman hafalanmu, kembali kepada hafalan sebelumnya, kemudian balik lagi menjaga hafalan yang sekarang. Setelah itu, dzakirin nasa lah ini. Setelah kamu tadi wa'tina ili sya'ni hadzal mazidi, jadi kamu menghafal, ngulang lagi pelajaran, kemudian memperhatikan lagi yang sudah dihafal tambahannya ini, wa'tina ili sya'ni hadzal mazidi. Kemudian apa yang hendaknya kau lakukan setelah itu? Nah, ini semua agar hafalanmu kuat. Dzakirin nasa, mudzakarah, saling belajar. Bisa jadi kamu ajarkan kepada orang, murajaah bersama. Dengan orang, mudzakarah dengan orang. Apakah kau ajarkan atau diskusi dengan orang? Bil ulum, dengan ilmu-ilmu sudah kau pelajari. Litahya, agar hidup. Enggak hilang ilmunya, enggak mati begitu saja. La takun min uli nuha bi ba'idin. Maka jangan kamu menjadi orang yang ba'idin, jauh min ulin nuha, dari orang-orang pintar. Jadi begitu. Setelah kamu berusaha untuk memahami, menghafal, mencatat dan seterusnya, maka jangan sampai di situ. Sering diskusi, ngobrol dengan orang-orang yang alim, maka dengan begitu hafalanmu akan kuat, ilmumu akan semakin kuat. Maka jangan sampai kamu jauh dengan mereka, maka tetap dalam lingkungannya ahli ilmu. Ajarkan kepada orang. In katamta, maka jangan sampai kau nyimpan. Ada nyimpen, ada orang cerdas untuk dirinya sendiri, hafal untuk diri sendiri, nggak pernah mau ngajar yang lainnya. Berkah loh nak kamu ngajari. Kalau kamu merasa lebih tahu, misalnya tahu adik-adikmu kelasmu belum, kamu ajari yang belum mampu. Ajari. Setelah kamu ajari mereka, berkah ilmumu. In katamtal uluma, kalau engkau menyembunyikan ilmu yang sudah kamu fahami, kamu hafal, unsita, engkau akan dijadikan lupa. Hatta la tura, sehingga tidak terlihat kamu itu ghairu jahilin, kecuali seperti orang bodoh, balidin, yang bebel. Biarpun kamu katanya hebat dulu, hafalannya kuat, ilmunya banyak, akan tapi kamu tidak pernah menyampaikan ilmu, jarang mendiskusikan ilmu, hilang kayak nggak pernah belajar. Dan ini dialami. Ini ada hubungannya, kalau hubungkan masalah dakwah nanti. Ada orang belajar bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun. Sampai di rumah, lihat, apa yang dikerjakan di rumah tidak sesuai dengan ilmunya. Full kerja dan sebagainya. 2 tahun sudah ilmunya lupa, seperti orang nggak pernah mondok lagi. Nggak ingat apa-apa. Makanya tetap harus dipelajari ilmu itu, diulang-ulang. Tsumma uljimta fil qiyamati, kemudian akan dikasih lijam. Lijam itu kalau kuda, apa namanya, besi yang ada di, tahu lijam bahasa Arab, kita pengen bahasa Indonesianya. Tahu lijam, ini disebut lijam. Apa? Tali kekang, boleh tali kekang bisa, tali kekang yang ada di gini. Nah, nanti kalau orang alim nggak mau ngajarkan ilmunya berkenaan dengan hal-hal yang harus diajarkan, wajibat, membiarkan orang salah, nggak benar, nggak mau ngajarkan, pelit ilmu, di neraka dia. Mulutnya itu dikasih kekang dari besi, besiap dari api, naron, dengan api neraka. Watalhabta, dan kau akan menyala-nyala engkau, masya Allah, bil adzabi asyadid, dengan siksa yang pedih. Allah sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan, fala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati insyaallah. Jadi apa tadi intinya? Kalau belajar jangan lupa 3 hal. Pertama, berusaha untuk faham dulu. Setelah kamu faham, kau ulang-ulang. Dibaca, diulang-ulang. Setelah faham, kau baca ulang-ulang. Baru setelah itu kamu menghafal. Setelah kamu bisa menghafal, ada lanjutannya, ini ringkasannya. Itu kamu catat 2 baris, diamalkan begitu. Setelah kamu menghafal semuanya, selanjutnya adalah mudzakarah, diskusikan sama kawan biar semakin kuat.
Setelah kau diskusi sama kawan, ajarkan kepada orang. Sudah. Setelah itu nggak hilang ilmu dari kamu. Kan begitu. Urutannya begitu. Maka mengajar itu sebenarnya menguatkan ilmu, nggak akan kurang ilmu, bahkan tambah. Para santri, maka kalau belajar itu jangan hanya sekedar ngaji nguping, itu kan ngajinya orang awam. Para santri ngajinya hanya sekedar nguping tok. Sayang dong, nyatet, memahami, menghafal. Ngulang-ulang pelajaran dengan serius, ada diskusi obrolan. Diskusi, mematangkan pemahamannya agar sampai kuat. Maka baru nanti setelah itu ilmunya akan benar-benar kuat di dalam otaknya. Baik, ini adalah yang dihadirkan oleh Imam Az-Zarnuji. Bagaimana cara belajar yang benar. Alangkah banyaknya orang belajar bertahun-tahun tapi juga tidak tahu-tahu. Enggak banyak yang diketahui karena cara belajarnya yang salah. Makanya perlu sekarang itu membenahi cara belajar. Kita ingin mencoba merangkum dalam buku yang kecil singkat itu cara belajar bagaimana gitu. Semoga ada kemudahan. Karena banyak anak-anak belajar betul-betul nggak ngerti cara belajarnya. Jadi ada ru'usul masail, permasalahan-permasalahan penting dikeluarkan. Ya seperti orang menghafal Al-Quran, tapi belum tentu bisa menjawab loh kalau ditanya. Dia hafal Al-Quran, hafalannya itu satu dudukan bisa menghafal. Kamu bertanya, tolong ya Ustadz atau Ustadzah, tolong keluarkan, saya pengen tahu ayat tentang haid. Dibaca dari awal, bismillahirrahmanirrahim, tidak ketemu-ketemu. Tapi kalau sudah dilatih, ada faham dan sebagainya, dilatih dikeluarkan, yas'alunaka anil mahid, langsung keluar, begitu. Jadi nggak cukup menghafal saja, harus mencoba untuk dikeluarkan pemahaman-pemahaman, ru'usul masailnya, hal-hal pentingnya dikeluarkan. Dalam catatan-catatan kecil kau sakui kemana-mana kamu berada, kamu baca. Begitu wahai para santri, insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat ya. Mudahkan dalam menuntut ilmu dan diberi pemudahan dalam menghafal. Dimudahkan dalam memahami. Dipanjangkan umur kalian dalam ketaatan serta sehat walafiat. Umur guru-guru kalian, para kiai, orang tua kalian dimudahkan dalam mencari rezeki. Semoga Allah menjadikan kalian semua hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Salatul ladina Insyaallah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.